wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik dan amanahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada bimbingan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Taimur Bangkalan Sayyidil Walid Kiai Abdul kami beserta jajaran pengurus, jajaran asatidz yang telah membantu lancarnya diklat praktek sholat kali ini, beserta jajaran asatidz yang mengajar juga di Madrasah Al-Islah, dan tak lupa pula teman-teman santri putra atau putri PP Nurul Ulum Taimur Bangkalan yang saya banggakan. Acara ini sebenarnya sebagaimana yang ada di PowerPoint yang saya buat, yakni acara diklat praktek sholat. Diklat itu singkatan dari pendidikan kilat, pendidikan kilat, praktek sholat. Kenapa kita perlu membahas tema ini? Tentu sebab keutamaan yang terkandung di dalam sholat, dan sholat itu banyak untuk saat ini, bukan santri ya, maksudnya orang-orang luaran itu yang meremehkan tentang sholat. Ya Allah alam, apa santri juga seperti itu ketika di rumahnya, atau kebiasaan di pondok juga akan dibawa ke rumahnya, Allah alam. Tapi semoga saja sama ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya, untuk keutamanya mungkin saya terangkan nanti, ada juga di PowerPoint yang insyaallah akan saya sampaikan. Ini PowerPoint ala kadarnya karena saya juga dikasih amanat untuk menyampaikan ini ya tadi pagi, dan baru kepikiran untuk membuat ini sore, jadi cuma punya waktu asar sama maghrib buat garap PowerPoint ini. Dan insyaallah acara diklat ini pelaksanaannya akan dilaksanakan 3 kali sebelum bulan Ramadan tentunya, yakni sekarang, kemudian besok untuk yang kedua kalinya jam 7, dan yang terakhir asar, besok asar. Karena untuk malamnya insyaallah kita tarawih semuanya ya, karena akadnya insyaallah bulan puasa. Ya, mungkin langsung saja. Ya, pertama untuk di acara ini sebagaimana yang saya wanti-wanti dari tadi siang, agar teman-teman juga membawa buku dan buku dan pena, agar bisa mencatat isi yang insya Allah akan saya sampaikan, baik tertulis di PowerPoint ini ataupun tidak tertulis yang saya sampaikan. Karena insya Allah nanti di akhir pertemuan pertama saya mungkin akan buka sesi tanya jawab seputar apa yang saya sampaikan, karena saya yakin tidak semuanya bisa memahami dengan baik yang saya sampaikan.
terutama yang nggak paham bahasa Indonesia. Ada yang nggak paham? Nah, ada yang nggak paham bahasa Indonesia? Paham semua ya? Insya Allah ya. Pertanyaannya juga pakai bahasa Indonesia ya. Pertanyaannya juga pakai bahasa Indonesia. Kemudian setelah sesi tanya jawab, insya Allah saya akan mengevaluasi istilahnya, mengevaluasi hasil apa yang saya sampaikan selama waktu diklat ini. Jadi satu pertemuan di akhir setelah sesi tanya jawab maka diganti sesi saya yang bertanya sampai yang menjawab. Dan mungkin saya akan menyiapkan 3 pertanyaan tentunya dengan tiga jawaban yang kalau yang memuaskan, yang benar jawabannya insya Allah saya kasih sesuatu ya, sesuatu. Ya mungkin langsung saja ke materi. Diklat praktek sholat itu yang belum paling waduh. Untuk yang pertama ini saya tampilkan hukum dari sholat. Hukum dari sholat itu apa? Semuanya tahu mungkin ya. Hukum dari sholat itu ya tergantung sholat dan sholat apa. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, bahkan bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Ya. Mungkin yang pertama tentu yang lebih ditekankan pada malam hari ini adalah penjelasan tentang sholat yang wajib. Maka dari itu saya tampilkan di sini beberapa dalil pokok dari kewajiban sholat. Yang pertama tentu dari Al-Quran, yakni aqimus sholat. Maka dikatakan di sini oleh ulama mufassirin mengatakan kenapa kok pakai lafaz aqimu? Apa maknanya aqimu? Dirikanlah ya. Aqimu itu dari lafaz iqamah, dirikanlah. Bukan, Allah tidak mengatakan if'alus sholat, tidak. Tapi Allah mengatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Karena kalau fi'lu, pekerjaan itu kadang tidak disertai kesungguhan hati. Tidak disertai kesungguhan hati. Tapi kalau orang itu memang benar-benar mengerjakan sholat, maka orang itu tergolong iqamatus sholat. Memang benar-benar mengerjakan sholat. Maka nanti selanjutnya juga akan saya terangkan beberapa tentang keutamaan dan adab-adab yang harus kita lakukan ketika sholat. Dari sini, dari dalil ini ulama menyimpulkan bahwa pertama, aqimu ini karena fi'il amar. Aqimu ini fi'il amar. Maka fi'il amar kalau menurut ulama usuliyun ya adalah fi'il amar alal wujub, menunjukkan kewajiban, menunjukkan hukum wajib. Lalu kemudian nanti setelah ini akan ada juga tentang sejarah sholat. Ini sebagian dari dalil-dalilnya. Yang nomor 2 yakni dari hadis An Malik bin Al-Huwairith, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rawahu Bukhari. Dalam hadis ini sebenarnya tidak menekankan kepada kewajiban sholat, namun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairith ini, sabda Nabi ini memberikan ajaran kepada kita bagaimana kewajiban kita dalam bersolat. Sholatlah sebagaimana engkau melihatku bersolat. Karena kenapa saya tampilkan ini? Karena kebanyakan saya pernah menemukan juga orang istilahnya itu kalau di aswaja itu aliran batiniyah. Aliran batiniyah itu setelah saya tanya-tanyakan kepada orang yang beraliran itu, ternyata mencukupkan sholat cukup ingat kepada Allah. Karena dari yang dipakai inna sholat dari dikri. Sholat itu untuk mengingat bukan Allah.
Berarti kalau orang sudah mengingat Allah, dia sudah disebut orang yang sudah melaksanakan sholat. Nah ini jangan sampai berpemahaman seperti ini. Bagaimana cara menolak pemahaman batiniyah yang seperti ini? Maka caranya ya seperti ini jawabannya. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Yang diperintahkan oleh Nabi dalam sholat itu bukan hanya mengingat Allah saja. Shallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat, sebagaimana kalian melihat itu sholat. Maka bagaimana tata cara Nabi sholat? Seperti itu sholatnya Nabi. Seperti itu kewajiban sholatnya kita. Tidak sama seperti pemahaman aliran apa? Aliran batiniyah. Jadi batiniyah itu nyaman. Batiniyah aja tak perlu selesai sholat, tak perlu selesai yang sang mulat ya. Cukup ingat dari Allah, cukup zikir dari Allah aja, ikut sholat. Nah, dia aliran batiniyah. Cara jawabannya adalah dipakai hadis ini. Nah, kemudian selanjutnya pentingnya sholat. Maka sebenarnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya sholat, tapi yang menjadi titik tekan yang mau saya tekankan sekarang adalah tiga keutamaan ini, tiga keutamaan atau tiga pentingan ini. Yang pertama adalah sebagai tiada agama. As-sholatu imaduddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamati. Barang siapa yang melaksanakan sholat, sholat itu adalah tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama tersebut. Maka begitu pula pentingnya sholat. Pentingnya sholat itu adalah tiang agama. Maksud dari tiang agama ini dijelaskan oleh ulama. Tiang agama ini maksudnya sebagaimana tiang rumah, kalau gak ada tiangnya roboh tak roboh? Roboh. Bisa berdiri rumah tempat tiang gak bisa. Maka ulama mengatakan meskipun sekuat bagaimanapun orang itu berpuasa, sebanyak apapun harta yang ia infakkan atau yang ia zakatkan, tapi kalau tidak mengerjakan sholat, maka agamanya tetap dikatakan roh. Karena sholat itu ibadah. Sholat adalah tiang agama. Maka perlu diperhatikan sholat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah amal pertama yang dihisab. Maka saya cantumkan di sini di Fatwaul Anwar beberapa kutipan yang saya kutip tentang rahasia-rahasia sholat. Dijelaskan bahwa inna awwala ma yunzur fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Atau dalam hadis lain disebutkan awal ma yuhasab yaumal qiyamah yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal yang dihisab adalah sholat. Faidah sholat sa'iru amali. Ketika sholatnya sudah beres, maka amal-amal yang lain juga beres. Wa idza fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya sudah bobrok, kalau sholatnya sudah rusak, maka amal yang lain tidak ada artinya. Maka amal yang lain tidak ada artinya. Maka umumnya kakek sakit siang malam misalkan, apa sama kue yang tidak setahun misalkan, atau kakek apa sejauh, saya pasah, saya mungkin kemarin, saya pasah, saya mungkin, atau lebih harta kakek juga tak misalkan. Tapi sholatnya kan tidak bener, maka kaki kecolongan. Karena kaki pun tak hadis itu. Tidak soluhat sari amali. Mungkin bagus sholatnya, maka amal selain norok bagus. Karena ujian pertama waktu saya tanya haji, saya hisab ayat sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah penebus dosa. Disebut aja dalam hadis inna sholawat kafaratun lima bainahum. Antara situ sholat ke sholat lain ada yang merupakan tebusan bagi dosa yang dilakukan di antara sholat itu. Misalkan sampai melaksanakan sholat subuh, taruhlah subuh jam berapa subuh?
Jam berapa 10? Jam jam berapa itu? Setengah? Setengah 5 deh. Beli setengah dulu. Mengeroma kan cuma kan obor deh. Obor cuma setengah. Nah, jadi misalkan kakek sholat subuh setengah 5. Tembus ke duhur jam berapa? Jam 12. Setengah 12. Maka ada beda berapa jam antara subuh di duhur? Beda? Berapa jam? 6 betul. Iya, 6 betul. 6 sampai betul jam. Lah kakek mau ngelakuin dosa antara subuh di duhur ya. Mungkin bisa nututin sholat duhur, maka kafaratun lima bainahuma. Kebun Nabi. Maka dosa-dosa kakek lakonin antara subuh di duhur ada bakal sepora asaran Allah. Karena sholatnya sebagai penebus dosa aja maksudnya. Penebus dosa di antara dua sholat. Cuma bedanya beda kelanjutannya apa? Majutuni batil kata selagi menjauhi dosa besar. Jadi saya sepora dosa-dosa beda mungkin gibah rasana dosa kan ini dosa lagi. Dosa lagi. Kan satu dosa lagi. Saya biasa ya, alhamdulillah. Iya. Aku lahmi muslim. Orang saya asal-asal ini kepada akan daging orang saya rasain. Makanya orang ada bagi. Mungkin dosa ya beda akibat, beda adab. Saya tentukan akibat Allah ataupun Rasulullah berarti dosa haji. Pak, tapi ibadah Pak, dosa haji cuma tempat ilmu itu jadi rutin ibadah ada bagi karena sering elakonin saya nyama rasa nanti kemudian ulama mencetuskan bahwa hibah itu dosa kecil. Iya, karena apa alasannya? Ulama menyatakan umumul balwa karena sudah biasa dilakukan. Akhirnya hibah menjadi dosa kecil. Kecuali hibah ke orang alim. Pertama. Kemudian kecuali hibah ke ahli Al-Quran, orang saya ahli Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka hibah kedua orang dia tergolong dosa haji. Kecuali ngelakuin hibah misalkan, maka tidak ada lagi lalu bercerita sahabat dia ketika nyeling salah situng bini. Ada sahabat itu ketika melihat salah satu perempuan, salah satu sahabiah, beliau itu merasa syahwatnya memuncak libidonya memuncak. Intinya syahwatnya memuncak gitu. Tak kuat yang jadi akhirnya bini tak kuat. Mahal dia menolak. Iya, pemilik yang bini mahal dia. Dibudin karena tak kuat, tak bisa tahan. Nggak yang bini, hibah loh. Bisa satu sahabat. Mereka hibah. Ini mana takut kan? Masa kalau hibah berdoa itu kelapa. Cuma tak sampai agar sabar. Cuma berbunta bulan. Artinya cuma yang dinikmati cuma sampai pusar saja, ke bawah pusar dibiarkan begitu saja. Eman. Ada eman aja sih. Dan akhirnya karena sudah melaksanakan dosa seperti itu, akhirnya lapor pada Nabi. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali di Iyam. Baik, betul ketika ngaji ke
Akhirnya karena merasa bersalah, kemudian mari ngelakuin dosa merasa bersalah. Tapi mau beri kesempatan boleh ngelak boleh. Mulai sekian, mulai sedih. Mau apa juga? Mau saya mau taubatan nasuh. Akhirnya karena merasa bersalah, lapor. Orang itu lapor Nabi, ya Nabi, saya sudah melakukan dosa. Bagaimana saya untuk menebusnya? Akhirnya tegur Nabi apa? Oh iya, ngelakuin dosa tidak lagi. Kata asolatnya apa? Yang ini tidak. Oh iya lah, cok. Artinya sholat 5 waktu ya bisa kebebas dosa segitu. Akhirnya ulama timbul tanya ketika itu, mak bisa cioman atau selain kocak dosa gini? Kan dosa gini berarti ya, dosa kan? Karena saya seorang kalau sholat yang buruk dosa gini. Nabi ternyata mengatakan, oh iya sudah cukup. Berarti cioman atau selainnya yang penting tidak sampai seperti itu berarti dosa. Dosa gini dosa lagi. Nah akhirnya ulama bingung bagaimana dosa kecil atau dosa besar. Akhirnya ada pendapat yang mengatakan bahwa dosa itu tergantung dari orang yang menyikapi. Dosanya tergantung orang yang ngelakoni. Mungkin orang yang nganggep dosanya raja berarti dosanya kan. Sebaliknya mungkin dosanya yang kebi orang yang ini berarti dosanya dosa raja. Jadi saya berbagi dosanya idofiyun di sini. Yakni apa? Idofi, sesuatu yang memang ya tergantung dinisbatkan kepada orang yang melakukannya. Kalau yang melakukannya menganggapnya dosa-dosa, sangat merasa bersalah ketika melakukan dosa itu, maka dosa itu dianggap dosa kan? Dosa. Sebagai ulama dari salah satu yang mencetuskan bahwa sholat itu memang juga sebagai penebus dosa. Sebenarnya banyak tahdir dari para ulama dari orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka salah satunya disebutkan di Habailus Syawari. Syekh Furali Wafa menulis salah satu fawaid yang beliau kutip dari Syekh Ismail Musman Zainal Yamani Al-Makki. Jadi eterati mumpate ini menggonggong. Kalau ada anjing menggonggong, memberi mate dari amuni. Ada pada suara benikun amuni. Tapi adik pate adik. Anjing itu berzikir dia itu. Pikirannya apa? Kata ulama, Subhanalladzi faddalani ala tarikis shalah. Maha suci Allah yang telah mengutamakan saya daripada orang yang meninggalkan sholat. Paham ya? Nah, berarti lebih mulia siapa? Orang yang meninggalkan sholat daripada pate, daripada anjing. Nah, lebih mulia di mana Allah? Lebih mulia di mana? Lebih mulia pate, lebih mulia anjing. Karena itu anjing adik karena itu Subhanalladzi faddalani ala tarikis shalah. Maha suci Allah yang telah mengutamakan saya daripada orang yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat ya saya berusaha menjadikan yang kita usul sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ketika keluar dari rumahnya dan dalam keadaan dia tidak mengerjakan sholat, maka semuanya akan melaknatnya. Rumahnya akan mendoakannya jelek, bajunya akan mendoakannya jelek, sandalnya akan mendoakannya jelek, kopiahnya akan mendoakan jelek, semua yang dipakai akan mendoakan jelek. Doanya apa? Menjar orangnya tak abadi kelawan selamat. Menjar orangnya tak abadi kelawan selamat. Semoga orang yang keluar ini kembali dalam keadaan tidak selamat. Kepi saya lupa.
saya laknat, saya doa coba ini tapi penting orang tak ngelakoni sholat ketika keluar dari rumah. Maka aku todus ya dengan Allah todus malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita lagi Allah ini mungkin orang hamba ya. Ini kok motif ya. Hamba ini mungkin hadap ya Allah Subhanahu wa taala ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wa mubayyinun li shalah. Orang lain hanya aksi sholat nganggep remeh masalah sholat, maka kalau aku udah la ya'budullahu bi syai'in min hasanatihi. Allah tak kira atole ke orangnya, tak kira atole ke kebagusan saya lakukan orang ini karena situ karena mereka kisah mereka orang lain boleh boleh seorang bisa boleh orang lain aku mungkin orang yang kewakilan Syekh dari Dahlan saya beri tempat khusus bagi orang yang tidak lagi sholat. Aku ingin neraka beri tempat khusus, beri tempat jihad, beda olah. Saya akan kapet to rajin pada bersate, khusus guna orang saya tak ngelakoni sholat ya. Khusus guna orang saya tak ngelakoni sholat. Tak pun kau turun neraka, gak harus di neraka, dikubur pun seperti itu. Ada Imam Ghazali itu pernah bercerita, jika itu ibadat saya sinasmuni neraka. Jadi suatu saat ada orang yang soleh ketika itu pergi ke kubur. Ketika pergi ke kuburan ternyata dari kuburan itu keluar anjing hitam. Dari kuburannya keluar patek jalan salah patek jalan berani ada keluar dari kuburan dari babanya kuburan. Akhirnya tanya orang yang soleh itu tanya apa ini hitam kan? Iya, aku maringin saya dulu ya. Saya sama sore maringin saya dulu. Kanggo ikon aku ya. Ternyata selidiki orang dari Arab ebri buah partai. Beda coba kisah serigala. Partai jalan ekobul. Kan situ pernah sholat dalam keadaan tidak mempunyai wudu. Pernah sholat dalam keadaan tidak mempunyai wudu. Maka ulama salaf rasulullah dari lambang ihtimam sholat. Tidak hanya ke sholatnya saja, ke sunnah-sunnahnya sholat pun seperti itu. Makanya diceritakan sudah dilihat. Itu pernah suatu saat ketika berwudu kan min syurutis sholati. Ketika berwudu beliau itu tidak membasuh tangannya selama 3 kali. Sunnahnya tangan itu dibasuh berapa? 3. Pernah suatu saat tidak dibasuh selama 3 kali. Akhirnya karena menyesal tidak melakukan kesunahan ini, apa yang dilakukan? Diganti oleh Hudaybiyah. Apa gantinya? Hudaybiyah selama beberapa tahun setiap harinya beliau sholat selama 500 rakaat. 500 rakaat. Kebayang apa? Kebayang bersitung iya. Kebayang bersitung kesunahan yang tidak dilakukan ketika berwudu. Di mungkin kelopain misalkan wudu, kelopain ngelakoni sholat wudu atau tak bagian sholat misalkan tak sholat kente siap ya, siap kente benar berapa rakaat 500 selama beberapa tahun. Ngomong tak mau orang yang begini lah. Nah, saya lanjutkan. Kemudian manfaat sholat ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh ulama. Dan saya juga sempat menyampaikan di syair yang sempat saya buat tentang sholat. Sholat ini intinya ada 2. Intinya manfaat sholat itu ada dua. Intinya
Sebenarnya banyak makanya seperti keutamaan-keutamaan yang saya sampaikan tadi itu. Cuma manfaat sholat yang hubungannya dengan keadaan orang itu ketika itu, bukan di masa yang akan datang di akhirat ataupun yang lain. Yang pertama, penguat batin, penguat batin. Makanya dikatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya ada suatu guru saya, ini Ustaz Baihaqi. Ustaz Baihaqi Juri itu, beliau itu sampai sekarang tetap tercatat namanya di Sidoki. Tetap sampai beliau umur 50 tahun, sekitar 50 tahun, beliau itu tetap tercatat sebagai santri. Karena satu, karena suatu saat pernah dimintai oleh Kiai Hasani. Kiai Hasani pernah mengatakan kepada beliau, kakek oleh abu dari produk mulai teh saya hanya masuk sholat. Kakek oleh abu dari produk mulai teh saya hanya masuk sholat. Mungkin kakek ngerti aku saya hanya masuk sholat ini oleh ibu di nek saya kok sholat benar ya sampai sekian detik buruk. Masa apapun esor wajar sholat, masa apapun esor wajar sholat. Akhirnya beliau berpikir gitu ya, itu tafakkur, akhirnya ini yang dimaksudkan Kiai Hasani ini, inna sholat tanha 'anil fahsya'i. Hakikatnya sholat itu adalah sholat yang bisa mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi hubungannya bil khusyuk. Berarti mungkin orang yang melakukan sholat sadar tidak melakukan hal-hal yang maksiat atau kemungkaran, maka sholat itu berarti benar. Sholat itu sholat yang hakiki. Mungkin sholat keji tetap mara sholat yang melakukan perkara maksiat, perkara mungkar, berarti tak pati sholat waktu. Sholat itu tak pati waktu. Kemudian nomor 2, Pak Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal ini merupakan perkataan oleh Nabi yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Bilal. Arihna biha ya Bilal, istirahatkanlah saya, tenangkanlah saya dengan sholat itu wahai Bilal. Jadi Nabi ya mungkin ngelakonin sholat arasah tenang. Sholatnya kebaik rekreasi, kebaik wisata, kebaik ketenangan batin, ketenangan batin ulama ahli. Nah ini pada hubungannya pada khusyuk. Selanjutnya yang nomor 2 adalah penguat dohir. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan olahraga yang paling afdol, olahraga yang paling utama adalah sholat. Olahraga yang paling utama adalah sholat. Banyak penelitian yang dilakukan dalam sholat itu sendiri. Karena sholatnya cocok bagi semua kalangan. Maka ada efek sampingnya. Olahraga sholatnya ada efek sampingnya. Pintar di olahraga lain. Misalkan orang tua masa sholat push up. Nah, ya. Masa orang tua sholat push up kan? Karena pasti beda efek sampingnya. Insya Allah pelotoan nggak ada. Masa orang tua sholat push up, sholat 1 jam deh, sholat lari misalnya tak kira kuat. Anak-anak ini misalkan di bawah umur Nasrul misalkan karena Nasrul aja selalu ngangkat barbel. Wah, insya Allah leceh anak-anak. Jadi ini Nasrul. Nah, kecuali sholat, olahraga sholatnya cocok bagi semua kalangan, baik muda, dari kecil, muda sampai orang tua cocok. Saya hanya masuk sholat. Pada efek samping, ada efek samping. Maka punya penelitian yang dia.
terbagi ketika berdiri rukuk sampai sujud ada keutamaan masing-masing. Terutama sekali aja ketika sujud. Mungkin berkeotak. Karena ketika sujud ya dia punya dokter dia perlu lama berdiri lagi. Ketika sujud maka darah akan mengalir lancar ke otak. Kalau sudah darahnya lancar ke otak maka otak akan encer. Sediasan alfia situng apalagi lemonit misalkan mari dia hafal enak banget. Insya Allah Dibeni pas waktu ngafal lagi tempat sujud, nanti pas sujud kan ngafal lagi alfia. Dan ini maksudnya hanya olahraga untuk otak agar lancar. Tidak hanya itu, karena ketika memang sujud ini posisi yang paling baik secara zahir ataupun batin. Secara batin apa? Ulama Jabwaki sujud dia ngajarin orang tawadhu. Maksudnya apa? Karena ketika sujud kepala ada di bawah, sedangkan bokong ataupun pantat berada di atas. Padahal yang paling mulia itu adalah kepala. Dan yang paling hina tempat keluarnya kotoran itu apa? Dubur, bagian dubur. Tadi ketika sujud apa? Mana yang ada di atas? Dubur. Kepala ada di bawah. Maka di situ ulama mengatakan sujud ini adalah posisi yang paling mengajarkan kita bagaimana hakikatnya tawadhu. Kemudian sejarah sholat, sejarah sholat begini. Kapan sholat disyariatkan? Bila sholat disyariatkan? Nah, ini ketika malam malam Isra itu tentunya yang ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Ya sebagaimana yang lumrah kita ketahui, awalnya yang diceritakan syariatnya sholat itu bukan 5 waktu, tapi berapa? Kita 50 rakaat dia. Akhirnya ketika ketemu Nabi Musa, sallallahu alaihi mintalah kepada Allah agar lebih diringankan lagi. Jadi ontong ketemu Nabi Musa. Lupa tak ketemu Nabi Musa. Insya Allah ingat loh. Nah, karena disuruh minta takhfif keringanan, akhirnya kembali lagi sampai akhirnya nyampe kepada kita 5 waktu. Arafah mak Nabi Musa, mak Bani Nabi selain. Karena Jabwaki Bani Israel ya, Bani paling cengkal. Bani Israel ya selama sehari semalam sholatnya kalau duka aneh. Bani Jabwaki duka aneh, yakni pagi di petang antara sore di malam. Pagi di petang antara sore di malam. Kundur rakaat. Ternyata sholat sedikit yang seperti ini tidak dilakukan oleh Bani Israel. Tak dilakukan di Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa karena merasa simpati kepada Nabi Muhammad dan kasihan kepada umatnya Nabi Muhammad, karena takut sama seperti Bani Israel, akhirnya Nabi Muhammad diminta oleh Nabi Musa agar meringankan beban umatnya dalam melaksanakan sholat. Kemudian tidak begitu saja, sholat itu dulu Nabi itu perkembangan sholat nanti saya sampaikan. Mungkin
langsung saja yang nomor 2. Poin yang nomor 2 ini, apakah para nabi terdahulu juga melaksanakan sholat? Apakah para nabi terdahulu melaksanakan sholat? Berbeda sholat nabi berlambang. Makanya terbukti ulama sholat ya ibadah sesyariataki kepada sa'ilan kepada para nabi. Hampir semua nabi itu juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Salah satunya sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu ini sudah ada sejak dulu. Maka ini dicantumkan oleh Mbak Hukum sebagai ulama di kitab Bayjuri. Nadom Bahar Qawi sama dengan kalamu qadimun la tumallu sahabuhu. Ini sama. Di Adam subhun wal insya'u li Yunusa wa dhuhrun li Dawuda wa asrun li Nadihi wa maghribu Ya'quba kada syarhun musnadin li 'abdil karimi fashkuranna li fadlihi. Harkatin ada, sudah tahu harkatin? Kemarin yang belajar. Di Adam subhun wal insya'u li Yunusa wa dhuhrun li Dawuda wa asrun li Nadihi wa maghribu Ya'quba kada syarhun musnadin li 'abdil karimi fashkuranna li fadlihi. Wa li Adam subhun wal insya'u Yunus wa dhuhrun li Dawuda wa asrun li ajlihi wa maghribu Ya'quba kada syarhu musnadin li 'abdil karimi fashkuranna li fadlihi. Yes. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di Adam subhun wal insya'u li Yunusa wa dhuhrun li Dawuda wa asrun li Najlihi wa maghribu Ya'quba kada syarhu musnadin li 'abdil karimi fashkuranna li fadlihi. Belum bergerak boleh. Suara kurang.
بالكريم فلا شكرن لفاضله يا بالكريم فلا شكرن لفاضله. Di sholat subuh ini adalah sholatnya Nabi A. Dan Isya ini sholatnya Nabi Yunus. Zuhur sholatnya Nabi Daud. Asar sholatnya siapa? Hah? Wa asrun li najlihi. Oh, nanya najlun. Hah? Kamu namanya najlun. Kamu? Hah? Keturunan atau putra. Siapa? Putra Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Asar dari sholat Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Nabi Yakub. Maghrib sholat Nabi Yakub. Hitung 2, 3, 4, 5. Karena mungkin ini sebagian yang disebutkan oleh ulama. Jadi sholat memang waktunya tapi keagungan Nabi. Kecuali yang khusus bagi umatnya Nabi Muhammad adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu khusus bagi umatnya Nabi Muhammad. Dan semua 5 waktu ini sudah ada di umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa yang selanjutnya? Bagaimana sejarah perkembangan sholat? Dulu Nabi Muhammad sebelum disyariatkan sholat, ada yang mengatakan beliau itu di gua Hira. Beliau itu ibadahnya dua. Yang pertama adalah tafakkur fi masnu'atillah, yakni memikirkan makhluk ciptaan Allah. Maka dari berarti tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur selama satu waktu saja, sejam saja misalkan, maka lebih utama daripada ibadah selama satu tahun. Maka lambat dia para ulama dari setelah itu masa Kiai Khalil Aryan setiap muntakalib jempet tok selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 di depan dalam beliau, di depan rumah beliau ada ayunan, ada janun jin, entah ada ayunan janun jin ya. Ada janun jin. Beliau itu istiqomah setiap jam 7 sampai jam 8. Kalau seingat saya duduk beliau di sana tidak berzikir, bukan berzikir, tapi untuk apa? Untuk tafakkur. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam malam ini bisa dengan tas, bisa tak keker ya. Bisa tak buka anak sekotnya ria. Mungkin boleh dikapi kekuasaan Allah di dunia. Dianggap sebagai ibadah, bahkan lebih utama daripada ibadah selama 1 tahun. Ya. Ibadah Nabi sebelum evaluasi isyariat sholat yang 2 tafakkur di masnu'atillah. Nomor 2 apa ibadah Nabi? Ibadah Nabi nomor 2 yakni kirot doif, yakni memuliakan tamu, memberikan hidangan kepada tamu. Jadi ibadah tamu ini. Ya Allah alam siapa itu, saya tidak mendalam juga. Memuliakan tamu, beliau itu memuliakan tamu. 2 itu ibadahnya Nabi. Ada yang mengatakan ibadahnya Nabi sebelum disyariatkannya sholat, sebelum disyaratkan sholat 5 waktu, yakni sholat 2 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan Nabi itu kewajibannya adalah qiyamul lail. Dulu para sahabat pun seperti itu, kewajibannya adalah qiyamul lail. Satu malam full harus diisi dengan ibadah.
akhirnya karena sahabat ketika itu tidak merasa keberatan, akhirnya dipotong gitu. Dipotong. Akhirnya ini sejarah perkembangan sholat. Kemudian sejarahnya juga adalah sholat itu sholat pada awal kenabian. Sholat pada awal kenabian. Ya, 2 rakaat tadi itu yang saya sampaikan. Kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana Nabi itu tahu tata caranya sholat? Tahu tata caranya sholat. Karena ketika Isra Mi'raj hanya disampaikan ketika itu kewajibannya beberapa rakaat itu saja. Akhirnya untuk menyampaikan tata caranya, Allah mengutus malaikat Jibril agar kebemulan kanjeng Nabi bagaimana caranya sholat. Kemudian selanjutnya para sahabat merasa keberatan. Ini tadi itu yang sudah saya sampaikan karena harus dimulai. Kemudian perubahan taktik. Karena dulu sholat itu mengarah ke mana? Sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, dulu nggak menghadap kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi menadahkan tangannya yaitu dan minta kepada Allah, dan salah satunya yang diinginkan oleh Nabi adalah mengganti kiblatnya sholat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Karena Ka'bah ini pertama kali bangunan yang ada di dunia. Akhirnya selama sekitar 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari, ada yang mengatakan 17 bulan 3 hari umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Definisi sholat, adab-adab sholat yang mungkin ini saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ketika membahas tentang sholat. Insyaallah untuk pertemuan besok saya akan menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Dan di akhir pertemuan insyaallah saya menjelaskan 10 menit tata cara sholat sesempurna mungkin, sebisa mungkin kita lakukan. Kalaupun ada waktu, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara berwudu. Khususnya itu yang perlu disampaikan juga tentang wudu sebelum sholat. Ya, sudah malam. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan dan harus ditanyakan ya. Nah, ada pertanyaan mungkin baik dari Putra maupun Putri Islam. Ada pertanyaan? Ayo. Ada yang tidak dipaham atau ada yang belum jelas atau ada yang timbul pertanyaan dari keterangan yang saya lontarkan dari ini? Mungkin ada pertanyaan. Kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya lupa. Saya jawab di pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanya Bu? Ya lagi ada paham tapi Nasrul tanya Rul. Dirian ada atau dari kameramen mungkin? Kameramen insyaallah yang lain ada pertanyaan? Oh iya, Ramli. Kecil juga. Ada Rom, ada yang masuk syutingan Rom.
maju. Benar ya? Jadi nanti ada yang masuk, balik ke dalam. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan tentang sholat maghrib. Tentang sholat maghrib itu tentang hadisnya sholat maghrib itu hadisnya lagi dan yakni. Lagi apa? Dengan ketika sholat hampir isya apakah sholat itu masih sah atau tidak? Sedangkan lagi yang lain sudah habis sebelum waktu isya. Pertanyaannya berarti sebelum apa? Sebelum sholat isya, apakah? Tapi kita masuk waktu isya. Terus gimana ini? Oh iya. Iya. Terus. Sudah biasa sudah. Yang ditanyakan apakah masih boleh melakukan apa? Sholat maghrib ketika apa bahasanya? Merah apa? Oh, ya. Memang untuk ini merupakan syarat-syarat untuk mengetahui ya, syarat-syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat juga mengetahui waktu ya waktu dari sholat yang dikerjakan itu sendiri. Maka kalau yang ditanyakan adalah waktu maghrib, maka sebagaimana yang ada yang diterangkan bahwa waktu maghrib itu sendiri untuk qaul di Fathul Qoribnya ada berapa qaul? Hah? Saya ingat ada berapa qaul? Hah? Saya nggak mau. Coba kita lihat sini. Pasti sampai maghrib syafaq, bahasanya maghrib syafaqil ahmar ya, maghrib syafaqil ahmar, maghrib syafaqil ahmar, jadi sampai hilangnya meganya. Memang ada khilaf kalau di sini. Pendapat ulama tentang sholat waktunya sholat maghrib. Ini saya bacakan biar lebih efektif. Waktu maghrib yang guru bisyamsi pastinya dari terbenamnya matahari di lima ay dia kursiha bikani yang teduh dan jumhur
ila maghrib asy-syafaq di hadis al-maghrib ma lam yaghib asy-syafaq wa syafaq inda sahibain al-hanabila wa syafi'iyyin wa syafaq al-ahmar fi ummi ibni Umar asy-syafaq al-humr. Waktu maghrib untuk pendapatnya ulama Al-Azhar, Qaulul Azhar dari Syariah itu adalah sampai syafaqul ahmar. Maka ketika selesai syafaqul ahmar ini tidak bisa. Tapi Muqabilul Azhar ada yang mengatakan imtidad. Ini yang al-Azhar imtidad sampai yang terderina bagi syafaqil ahmar. Memanjang waktunya sampai terbentuknya mega. Kalau asalnya yang qaul Muqabilul Azhar itu hanya bisa untuk melaksanakan persiapan untuk sholat dan untuk melaksanakan sekitar 5 waktu. Baru ada qaul Azhar yang mengatakan tidak waktunya sampai syafaqul ahmar. Itu waktu dari sholat maghrib, sholat maghrib sendiri. Maka kalau sudah lewat dari itu sudah keluar dari waktunya sholat maghrib. Bahkan ada yang mengatakan maghrib syafaqil ahmar itu juga di sini waktu isya. Waktu isya yubda'u fil madzahib min maghrib syafaqil ahmar. Min maghrib syafaqil ahmar. Ini waktu isya juga dimulai dari mega merah. Itu. Jadi otomatis ketika sudah bagi syafaqil ahmar, bilangnya syafaqil ahmar. Kalau di sini sudah dikatakan waktu isya. Maka ibtida' waktu kulli sholatin ila kulli waktu sholatil ukhra ila al-fajr. Semua sholat itu waktunya tidak memanjang dari satu sholat ke sholat yang lain sampai masuk waktunya sholat yang lain, kecuali fajar, jadi sholat subuh. Karena kemarin sholat subuh tak langsung zuhur, tapi boleh jeda. Kalau selain itu semuanya sama. Kalau tidak memanjang, jadi otomatis masuk. Mungkin itu yang saya dapatkan referensinya. Satu pertanyaan lagi, tidak ada? Abdi merah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masalah sholat rakaat. Ini kebanyakan di antara kita, bahkan masyarakat ataupun santri, kebanyakan sholatnya itu berjamaah. Namun saya meminta atau yang mau menanyakan bagaimana hukumnya ketika kita sholat tapi zikirnya itu bermain, istilahnya nggak ada zikir, tapi imamnya berzikir di belakang masih ya bercanda. Itu hukumnya seperti apa? Ketika sholat, setelah sholat kan berzikir. Setelah sholat berzikir ternyata imamnya makmumnya yang bercanda. Tidak berzikir lah. Yang bercanda kan tidak berzikir juga. Itu hukumnya apakah ada hukum berat atau gimana? Yang pertama,
Yang pertama, memang kewajiban kita sehari-harinya adalah sholat. Zikir dulu kita wajib. Kita wajib. Wajib zikir. Bahkan yang biasa kita lakukan zikir bareng setelah sholat itu menurut Wahabi, Muhammadiyah itu semuanya kan gitu ya, karena zikir bareng. Maka saya pernah juga sholat di tempat Muhammadiyah itu pernah. Ya selesai sholat sudah selesai, zikir masing-masing. Saya zikir. Ya sudah zikir langsung boleh. Cuma bagusnya kalau di Muhammadiyah rapi, sosnya rapi semua, tidak sama seperti di NU. Ya tidak semuanya, oknum saja tidak semua. Untuk zikir setelah sholat ini memang banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir setelah sholat, zuhur atau sholatin dibaca sebagaimana kita baca. Bahkan sahabat Mu'ad pernah juga diwasiati oleh Nabi untuk membaca zikir ketika sholat, doa ketika sholat, tidak hanya zikir, doa ketika sholat apa yang biasa kita baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika ala husni ibadatik. Itu merupakan wasiat untuk melakukan. Seharusnya yang perlu kita tanamkan kalau kita sebagai mindsetnya para santri sesuai dengan tarifnya. Santri bisa ini hadihi wa mayyatasim bihablillahi matin wa yattabi sunnata rasulillah. Ini yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak langkah Rasulullah. Sudah seharusnya kita iktina dan lebih memperhatikan kepada sunnah-sunnah. Makanya di kitabnya Tirmizi Rasulullah beliau itu menjelaskan, sempat menyinggung juga mandai selalu mirip bahwa kali kan orang yang mungkin tadi pikiran banyak sholat, nanti wiridan banyak sholat, ada banget. Karena memang tercela. Cuma memang yang bermasalah harusnya kalau kita berada di majelis zikir, selayaknya kita memuliakan majelis itu. Setelah sholat zikir bareng-bareng, berarti itu namanya majelis zikir. Sama saja seperti majelis sholawat mengingat Rasulullah, majelis zikir mengingat Allah. Maka sudah selayaknya kita memuliakan majelis zikir. Bagaimana kita memuliakan majelis zikir? Kalau kita memuliakan majelis zikir, berarti kita memuliakan apa yang diingat. Ketika zikir yang kita ingat seharusnya ingat kepada Allah. Maka dari itu ini sebagai wanti-wanti saja, hantu agar supaya memuliakan majelis zikir. Pernah suatu tempo Nabi itu bareng bersama para sahabat di suatu majelis. Ketika itu ada 3 orang yang datang. Ada yang datang di depan, ada yang duduk di depan, ada yang duduk di tengah, ada yang duduk di paling belakang. Sebenarnya kasusnya memang di majelis ini. Cuma sama, majelisnya sama-sama harus dimuliakan. Maka kata Nabi, orang yang ada di depan ini sama seperti pahala yang dia dapatkan. Maksudnya apa? Karena sudah berada di depan, saking semangatnya dia untuk menghadiri majelis. Kemudian ada yang di tengah itu karena malu untuk maju ke depan, karena datangnya terlambat. Nabi mengatakan, istahya min Allah, fastahya Allah minhu. Kalau kamar sholat hari berkamar, orang ini sudah malu pada
malu, merasa malu di hadapan Allah, akhirnya Allah juga istihya kepada orang ini. Dan yang terakhir, orang yang saya selalu dibudi, lambat kiping dibudi. A'ladallahu anhu. Maka ada Allah mengo dari orang ini. Allah tidak melirik sedikit pun kepada orang yang di belakang ini. Sama seperti itu pula ketika kita berada di majlis zikir. Di zikir itu majlis yang dimuliakan. Maka kalau kita tidak menghormati majlis itu, kita juga tidak akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan majlis zikir, muliakan. Memang secara khusus saya sendiri belum menemukan yang langsung terang-terangan ibarat misalkan atau referensi yang mengatakan haram untuk berbicara dengan. Cuma yang banyak itu ibarat yang menjelaskan tentang bagaimana kita wajibnya kita memuliakan hadis-hadis ini. Belum yang hadis sedikit, saya belum menemukan langsung ibarat yang begitu. Cuma sebagai waktu saja, karena sama sebagai majlis yang mulia harus juga kita mulia. Mungkin seperti itu kurang lebihnya bisa ditambah sendiri, bisa diberikan sendiri fungsinya dari ini. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya bagaimana yang saya katakan dari awal, akan ada pertanyaan dari saya sendiri sebagai bentuk evaluasi apa yang sudah kita akan atau kita ikuti diklat pada sholat ini. Saya hadiah dari toko hadiah dari berbentuk jajan rentengan sebagai evaluasi iya mak mola aku beli jajan rentengan boleh aku HP dia mandi yang pertama yang ingin saya tanyakan, yang tahu langsung ngacung, tidak perlu bersuara. Kalau bersuara saya diskualifikasi. Ya. Jadi tidak perlu bersuara, hanya tangan yang perlu ngacung saja. Ya. Pertanyaan yang pertama. Mikrofon siap? Siap. Mikrofon siap. Tidak. Pertanyaan yang pertama. Dalam kitab Habailus Syawarid, yaitu Ifur Al-Wafa mengutip pendapatnya Syekh Ismail bin Usman Zaid Al-Yamani Al-Makki bahwa ketika anjing menggonggong, anjing itu berzikir. Apakah zikir? Ya, yang pertama Mu'tazza, Ustaz Mu'tazza. Mikrofon, kita tolong. Ustaz ya gantian, setelah ini dari keterangan ini gantian. Ya bisa berdiri Ustaz. Jawabannya Subhanallah lagi fatorani ala tarikisnya. artinya Indonesia Dalam Maha Suci Allah yang maka daripada orang yang atas orang yang meninggalkan sholat. benar.
tarik potong badan di daerah. Ya. Pertanyaan selanjutnya khusus bagi yang mufti, nanti bagi yang mufti. Pertama kali di zaman Nabi dan para sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis? Berapa lama Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis? Ya, ada dari bagian putri. Ada. Karena itu tidak perlu takut salah, yang salah bagus. Hah? Oleh. Ya, saya hitung dari 1 sampai 10. Kalau tidak ada jawaban maka akan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada. Waalaikumsalam. 17 3 hari. Berapa? Lagi. Jawabannya berapa? 17 Agustus. Hampir benar. Hah? Lagi. 17 3 hari. 17 apa? 17 detik, 17 menit. 17 bulan 3 hari. Nah, 17. Bener. Iya. Tangan. Hadiahnya di squat tanpa dipotong lagi. Terakhir. Wah, Oreo mana ya? Oreo. Pertanyaan yang selanjutnya, yakni sama seperti ini khusus ya, umum laki ataupun perempuan yang ngacung dulu. Tahu. Pertanyaan yang selanjutnya yakni sama di poin yang nomor pertama. Oh ya, apa yang boleh? Ngacung ada. Harus selengkap mungkin. Yang lainnya masih bisa mikir, bisa jadi salah. Berdiri. Ya. Please. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bisa datang pada malam Isra. Kapan Isra? Kapan Isra?
sholat terjadi? Ya. Kapan nih sholat terjadi? pada bulan 3. Hah? Pada kapan sholat? Bulan Rejab. Bulan? Macam tak jelas lagi bulan Rejab ya. Karena tidak biasa, makanya saya tidak menjelaskan itu. Karena sudah biasa. Kapan-kapan seperti itu. Bisa lihatkan sholatnya itu kapan? Guru sudah Oreo mana? 1, 5, 2, Sebelah Isra. maestro. Lebih baik maestro. Nah, salah. Tidak ramah nanti yang dikatakan tadi. 3, 4, 5. Ya. Saya buka lagi. Yang mau jawab? Ayo. Selanjutnya. Ayo. Hah? Gak ada yang jawab, gak ada? Tuh yang suka gak boleh sudah. Sudah gak boleh. Yang belum. Ayo. Gak ada. Hah? Gak ada? Perlu diganti. Hah? Ada yang putri ada? Bagian putri ada? Ada. Gak ada. Ayo, kalau ayo. Ada. Oh ada. Ini dong. Boleh kemarin saya jauh. Siapa yang jawab? Berdiri. Dari orang yang berbeda. Tolong lo tahu di muka buku. Apa kena? Hah? Ya, berapa? Yuk. Satu, 2, sampai 5. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Perjalanan Nabi. Saya tidak menjelaskan hadis. Hah? 3, 4, Bisu sabar. Hangus sudah hangus. Ganti. Terakhir. Kalau nggak ada maka hangus. Yang terakhir, pertanyaan terakhir yakni
Apakah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Malik bin Al-Huwairith, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Ini adalah hadis yang digunakan untuk menolak pemahaman aliran titik-titik. Nah, mikro. Apa deh sama-sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin batin, Batin ya betul. Ya cukup mungkin demikian. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini meskipun sedikit menjadi ilmu yang berkah manfaat di dunia akhirat dan menjadi perantara kita untuk mendapatkan ridho dari masyayikh, ridho dari Rasulullah, lebih-lebih ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.